Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Resa Tarot. Apa kabar? Well, sekarang kita udah masuk di akhir tahun 2022, which is December, oke? Okay? Jadi di video kali ini aku bikin pick a card lagi. Dan di depan kalian ada, bukan pick a card bahkan ya, tapi pick a rose ya kan nih, mawar nih soalnya. Jadi, sifat video ini adalah apa adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest, ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, kalau mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Oke. Kalau ditanya judulnya ya, jadi ini adalah kejutan di akhir tahun 2022 dan kayak ke awal tahun 2022, di awal tahun 2023. Jadi kayak ini kejutan di bulan Desember ke Januari lah istilahnya gitu. Oke, langsung dipilih aja ya. Kalian bisa langsung cek ke description box di bawah, cek timestampnya. Ini buat kalian yang pilih si rose warna hijau, ini yang si labra, lalu yang terakhir ada si rose. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Jadi ini nggak usah macem-macem, nggak usah rame-rame sih, nggak usah apa sih, kok nggak usah rame-rame sih? Maksudku nggak usah banyak-banyak ya. Jadi aku akan bikin short, singkat, padat, jelas. Kira-kira kejutan apa sih yang sedang menunggu kamu di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 ini ya. Buat kalian yang pilih rose warna hijau, mari kita lihat. Pertama ada Angel of Balance. Ini ngomongin tentang keseimbangan yang selama ini mungkin rada ketetaran ya. Bahkan menariknya ketika orang lain lagi sibuk-sibuknya, kamu tuh malah bisa mengendalikan semuanya dengan sangat baik gitu loh. Ditambah lagi dengan kartu First Chakra, ini ngomongin tentang kebutuhan dasar kamu yang bakal terpenuhi di 2022-2023 ini nih, di akhir dan awal. Jadi kayak apa sih kebutuhan dasar, keinginan dasar yang menurut kamu tuh udah standar banget tuh, minimum apa sih? Kayak bare minimum gitu ya, itu bakal terpenuhi juga. Lalu selanjutnya kita ada Goddess of the Moon. Mungkin di 2022 akhir ini ya, banyak dari kalian yang bakal kepikiran gimana sih masa depan kalian. Banyak yang akhirnya bisa keinget lagi nih sama impian-impian lama yang mungkin sempat terpendam dan bikin kalian kayak apa? Melupakan itu gitu loh. Tapi ini mungkin karena pergantian tahun juga ya. Kamu jadi mulai mengevaluasi lagi dan menghidupkan itu kembali gitu. Lalu ada kartu Time to Go buat kalian yang pengen segera lepas dari situasi yang tidak menyenangkan. Atau kalian yang lagi menunggu, ini baiknya aku segera launch, segera meluncurkan rencana atau enggak. Itu bakal makin yakin nih di waktu-waktu ini gitu. Lebih jauh lagi, kita lihat ada soulmates. Bakal banyak waktu seneng-seneng, waktu serius nih, waktu menye-menye sama pasangan dengan kartu soulmates. Tapi buat kalian yang mungkin jomblo, itu bakal ketemu sih sama jodohnya nih, atau next relationship-nya di waktu ini ya. Lebih jauh lagi kita ada chaos and conflict. Mungkin akan sedikit ada inilah ya, ada berantem-berantem dikit gitu. Tapi berantemnya ini malah bikin hubungan makin cucok membahana. Ya nggak? Tuh, cakep deh. Lanjut lagi kita punya Dragon Slayer. Kamu bakal dapat penghargaan, kamu bakal dihargain, bakal diakuin usaha-usaha selama ini. At least bakal dilihat lah, bakal disorot lah sama orang-orang penting sekeliling kamu ya. Termasuk saving, kalau kita lihat kartu Protecting Treasure ya. Kamu bisa nge-save uang kamu punya simpenan, dan kamu benar-benar bisa ngejaga itu. Dan pesan lainnya adalah savingnya diatur ya. Jangan mentang-mentang lagi musim liburan terus kamu kayak, wih, keluar mulu itu duit. Sama ada coming to life, bakal ada transisi ya di kehidupan kamu tuh, which is good. Karena transisi ini nih, lihat gak sih? Tuh ada kupu-kupu kan. Karena transisi ini akan menggiring kamu ke kehidupan yang baru, yang jelas jauh lebih bagus. Gitu loh. Terus lanjut lagi, kita ke tarotnya ya. Kita punya Four of Swords, bagus nih. Buat kalian yang mengharapkan adanya liburan, istirahat lah at least ya. Itu kamu bakal punya istirahat yang proper atau yang layak. Dan kartu The Moon, lagi-lagi kamu punya waktu untuk mengevaluasi kembali mimpi kamu, ketakutan kamu. Dan kamu punya banyak waktu untuk fokus ke diri sendiri aja ya.
Lalu ada kartu The Devil. Aduh, ini nih kalau pengen semacam kayak apa ya, sex party atau hal-hal yang berbau kayak gitu tuh, yang kayak one night stand dan yang friends with benefit misalnya, itu kalian juga punya kesempatan ke sana sih. Ini khusus untuk beberapa orang ya. Ini kembali lagi tergantung kita masing-masing maunya kayak gimana. Itu pilihan kalian. No judgment, aku tidak menjudge. Tapi hati-hati aja, jangan sampai gara-gara kebawa suasana nih, ini bakal menjadi sesuatu yang kalian sesali di masa depan. Oke? Ada lagi Four of Wands. Keluarga juga jadi topik utama. Jadi lebih harmonis, lebih terjaga hubungannya dengan kartu Four of Wands di sini. Semua juga jadi lebih stabil lah. Kerjaan juga mungkin ada kabar baik yang datang yang membuat kamu makin ngerasa aman dengan pilihan-pilihan kamu. Terus di sini kita punya Five of Cups, dan ada momen dimana kamu mungkin lumayan sedih ya, karena kamu tuh kayak membandingkan gitu loh, membandingkan sama orang lain mungkin, membandingkan sama orang lain, terus kamu lumayan sedih dengan apa yang mungkin pernah kamu pilih. Nah di sini tuh dengan kartu Two of Cups di belakang ya, kamu diminta untuk kayak fokus lah sama apa yang kamu punya gitu loh. Karena kalau misalnya kamu terlalu fokus sama yang gak kamu punya, adanya memang kamu sakit hati aja dan kecewa ujung-ujungnya. Sayang. Gila, langsung dapat banyak. Kamu dapat rose, lihat deh. Rose semua. Pertama kita dapat rose. Romance is in the air. Yes. Romansa asmara nih bakal rame di sini kamu nih. Lalu ada coins, duit juga banyak ya seperti yang aku bilang tadi. Ada rezeki bonus yang hadir buat kamu. Parrot, someone will gossip about your secrets. Hati-hati sama siapa kamu cerita rahasia, karena ada aja yang ngomongin kamu dari belakang. Needle and thread, a sincere wish will be granted. Ini kejutan yang emang istimewa nih. Keinginan yang tulus itu akan terkabul. Lalu ada funnel, period of frustration, lessons to be learned. Mungkin kamu rada-rada frustrasi ya di bagian sini nih. Tapi bagusnya adalah kamu bisa dapat pelajaran yang berdampak sampai waktu yang panjang. Gitu. Lanjut lagi ya, gengs. Di sini kita punya healing. Buat yang pengen healing, kalian punya waktu untuk itu, menyembuhkan diri dari rasa sakit ya. Lalu ada kartu structure. Ini ngomongin tentang karir ya, terutama ngomongin tentang karir nih. Kamu jadi punya posisi yang mantep, yang solid di karir keuangan kamu, terutama karir. Atau misalnya kita ngomongin tentang relationship, akhirnya status yang gak ada nih, atau TTM, hubungan tanpa status kayak gitu, akhirnya bisa segera punya status yang solid seperti yang kamu inginkan. Mungkin selama ini di ghosting dan finally bisa dapat itu. Namun memang masih akan ada kekhawatiran yang menyertai ya. Jadi diatur-atur aja itu perasaannya biar nggak gila sendiri ya. Lanjut lagi, mungkin aku kan langsung ke pesan kali ya. Ke pesan, atau ini menarik sih. Oke, itu dulu aja. Kejutan dulu aja ya. Aku mau bahas tentang orang yang mungkin akan menemani kamu di 2022 nih akhir tahun. Cuman itu akan jadi topik selanjutnya deh, akan aku bikinin ya, mungkin di minggu ini. Lalu pesan untuk kalian ya, nih berkaitan sama kejutan. You are good enough tuh. Kamu itu udah lebih dari cukup. Kamu sudah sempurna, paripurna. Lalu ada have faith in your dreams. Tetap percaya sama mimpi kamu ya. Jangan ganti. Percaya kalau itu bisa terjadi. Sama yang terakhir ada the end of a tough cycle approaches. Atau siklus yang berat itu akhirnya bisa selesai di akhir tahun ini ya, menjelang akhir tahun awal tahun depan gitu deh untuk file nomor 1. Terima kasih sudah nonton, please komen kalau suka, subscribe yang belum, dan kalau emang punya ide-ide menarik berkaitan sama tarot atau apa deh yang kalian pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung komen di bawah atau bisa DM di Instagram ya. Jangan lupa Desember ini adalah bulan spesial karena aku bakal bikin giveaway spesial juga. Kalau mau ikutan langsung aja follow Instagram aku karena aku ngadain pengumuman berkala di sana.
Di sini juga sih, tapi lebih aktif di Instagram ya. Jadi yang mau ikutan giveaway spesial ini bisa langsung follow Instagram aku juga di Dexa Tarot, ada description box di bawah. Oke? Terima kasih. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, pile 1. Well, hello. Hai buat kalian yang pilih pile nomor 2, si Labra ini. Oke? Sambil kocok ya, aku mau ingetin bahwa sifat dari video ini adalah general. Jadi bisa pas buat kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Buat kalian yang mau personal reading, yang lebih private, ya, itu kita bisa konsultasi pribadi dengan DM ke Instagram aku. Namanya sama, Dexa Tarot. Oke? Kita langsung mulai aja ya. 2022 akhir, menjelang 2023 awal. Buat kalian yang pilih nomor ini. Yang 2, kejutannya ada apa aja? Time for a nap, lalu ada not for you, langsung dapat 2 ya. Dan ada mending. Oke, ini menarik sih, semacam kayak bless in disguise ya. Keberuntungan di dalam bentuk yang lain gitu. Jadi di tahun 2022 akhir 2023 awal nih, kamu ada kesempatan untuk istirahat ya, istirahat yang proper dan gak musingin hal-hal yang bikin kamu pusing. Ini pertama itu. Jadi gunakan waktu untuk liburan. Ini alias liburan sih sebenarnya ya. Lalu yang kedua ada kartu not for you. Ada hal yang memang akhirnya kamu sadari bukan buat kamu. Tapi bagusnya kamu, ya kamu nggak masalah sih. Kayak udah cukup tahu dan malah seneng. Karena berarti ada hal yang jauh lebih baik disiapkan buat kamu toh. Lalu dengan kartu mending di sini, buat kamu yang mungkin ada di situasi di mana lawan bicara kamu itu sangat-sangat berseberangan, sangat-sangat berbeda dari latar belakang, cara pikir, atau ras, atau apapun itu deh. Yang tadinya sulit untuk bisa berkomunikasi dan nyambung, finally, akhirnya bisa nih. Bisa bisa menyatukan pendapat, menyatukan, menyatukan hati, visi misi lah kayak gitu. Bakal ada momen meleburkan gitu loh, yang sangat-sangat touchy, sangat-sangat menyentuh hati. Lalu selanjutnya ada The Garden and the Gate. Nah nih, usaha-usaha yang kamu usahakan itu bakal banyak yang berhasil ya. Lihat nggak tuh? Bunga-bunganya bermekaran kan. Tapi memang pesan buat kamu adalah jangan membandingkan diri kamu sama orang lain. Karena rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Dan itu bikin kamu jadi tidak bisa menikmati keberuntungan yang sedang kamu punya. Jadi perhatikan itu. Lalu ada The Thinking Woman. Menarik ya. Kamu tuh dibilang suruh istirahat juga bakal banyak memikirkan tentang masa depan kamu. Karena mungkin selama ini kamu mikirin masa depan kantor, tapi diri kamu sendiri enggak ya nih. Jadi banyak yang mikirin strategi-strategi mengenai kehidupan pribadi dan pencapaian masing-masing gitu. Lalu dengan fifth chakra di sini, kamu tuh kayak banyak aktif ya nih di akhir tahun, awal tahun nih. Ngomong, terus ngoceh mulu. Di satu sisi, ini bagus karena akhirnya kamu bisa speak up dan ngomongin apa yang selama ini kamu tahan-tahan gitu loh. Atau yang selama ini kamu pendam-pendam, jadi bagus sebenarnya. Lalu ada kartu Peaks of Joy. Widih, ini kebahagiaan yang super bahagia banget nih. Di ujung sih, di puncak kebahagiaan sampai terjun ya, ngelewatin langit ketujuh nih. Waduh, apa nih kira-kira? Lalu ada Education, buat kalian yang mengharapkan ada berita baik berkaitan dengan pendidikan, itu mungkin akan dapat ya. Entah beneran kuliah lagi atau dapat pendidikan untuk profesi, itu bakal ada kabar baik yang datang. Idih, selamat ya. Lalu yang selanjutnya ada kartu Gentle Gardener. Gini, kalau seandainya kamu dapat mutasi atau perpindahan, ini ya kerja gitu, atau misalnya istilahnya disingkirkan gitulah. Tapi proses menyingkirkannya itu tidak akan menyakitkan sih. Masih baik, masih oke. Dan membuat kamu tidak terluka sama sekali. Bahkan silaturahmi yang ada juga masih bisa bisa terbangun di sini nih dengan kartu Gentle Gardener di sini. Tapi di sini kamu juga diminta untuk memupuk kembali memupuk kembali hal-hal atau mimpi yang memang kamu harapkan bisa tumbuh, tapi di saat yang bersamaan karena prioritas itu harus dibuat, kamu juga diminta untuk kayak jangan terlalu menghakimi diri sendiri karena tidak bisa mencapai mimpi kamu gitu loh. Nggak apa-apa, jangan terlalu kasar ya. Kadang tuh kamu suka menghakimi diri sendiri secara berlebihan dan bikin kamu ngerasa payah dan gak mampu lah gitu.
Lalu dari tarotnya kita punya Ace of Wands. Ini ngomongin tentang kalian super-super semangat menjalani mimpi atau aktivitas. Semangat banget sih. Banyak yang mulai aktivitas-aktivitas atau project baru juga. Yang lucunya dimulai di akhir tahun ya. Lucu sih. Ada Five of Swords. Mungkin masih ada, apa ya, bukan pertikaian sih, tapi percakapan yang nggak ketemu titik tengahnya, yang bikin kamu jadi males untuk berdebat nih dengan kartu Five of Swords di sini. Sarannya adalah jangan terlalu ego, gitu ya, egonya jangan terlalu tinggi gitu. Nah hebatnya karena kamu yang bisa bisa mengatasi ego kamu yang tinggi gitu misalnya ya, nggak terlalu keras kepala gitu misalnya. Dengan kartu Knight of Cups justru orang yang kamu ajak bicara itu atau pihak lawan itu akhirnya juga bisa nurun ego mereka dan malah memberikan tawaran terbaik gitu, yang memang win-win solution. Lalu ada Page of Swords buat kalian yang masih kepo tentang informasi-informasi menarik nih mengenai apapun yang kalian penasaran, itu bakal kalian bisa selidiki. Mungkin stalking nih berkaitan sama apapun ya, atau ada kabar mengenai dia yang selama ini kamu tunggu-tunggu hadir tapi kamu nggak pernah terang-terangan nyari gitu, kayak diem-diem gitu. Akhirnya ada aja ketahuan ngasih tahu gitu ya. Kebenaran akhirnya mulai terkuak satu persatu. Lalu dengan kartu The Moon, ini ngomongin tentang ketakutan kamu yang mungkin masih akan muncul lagi gitu. Karena tiba-tiba mungkin ya, kamu ngerasa sendiri lah, kamu ngerasa overthinking lah di sini nih. Aduh, diatur ya. Lalu lanjut lagi. Satu lagi. Aduh anjir banyak banget. No, this is too much. Oh udah semuanya. Oke. Lanjut lagi ya, kejutan apa yang ada buat kamu nih di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Pertama ada Man. Kamu mungkin akan berdealing atau akan punya hubungan yang intens sama seorang laki-laki, mau kalian perempuan atau laki-laki ya. Lalu ada Gong, an exciting event. Bakal ada acara-acara menyenangkan, acara-acara yang sangat-sangat exciting. Ada Inkpot, problems are to be resolved. Problem kamu yang akhirnya bisa terselesaikan dengan sangat baik. Lalu dengan kartu Grasshopper, situation ini butuh ini ya. Kamu akan ada di situasi di mana butuh penanganan ekstra yang hati-hati gitu. Di mana ya? Mungkin di sini sih, supaya nggak terlalu ribut gitu loh. Sama yang terakhir ada Like, stepping into a new experience. Kamu akan ngalamin momen-momen yang baru nih di akhir tahun ini dan awal tahun depan nih. Gitu. Coba-coba ya, seru juga sih ngalamin hal-hal baru, experience baru. Lanjut lagi. Mari kita lihat. Lalu ada kartu Connect, ini ngomongin tentang bagaimana kamu bisa berconnect ya. Ada koneksi yang bisa kamu bangun dengan orang-orang penting dalam hidup kamu. Pasangan, kerjaan, atau dengan siapapun deh. Sangat mudah untuk kamu bisa mengerti maksud orang-orang tersebut. Lalu ada kartu Release, akhirnya kamu bisa mengikhlaskan atau bisa kayak merelakan, membuang nih, kan kayak lagi muntah gitu kan. Memuntahkan racun-racun yang selama ini kamu biarkan ada di dalam hati kamu tuh. Bagus ya, jadi 2023 nih akan kamu jalani dengan energi baru, energi bersih, yang jelas akan meng-attract atau menarik hal-hal baik. Lalu ada kartu Begin, yes, kamu akan memulai hidup baru. Macam-macam nih, memang figuratively artinya kamu bisa, jadi diri kamu yang baru lah. Nggak sestres sebelumnya atau sedepresi sebelumnya. Atau ini juga artinya yang tadi ku bilang ya, ada hal baru lah yang kamu akan mulai nih. Kerjaan lah, tempat sekolah lah, ini macam-macam nih. Ada kabar baik yang akan kamu jalani di awal tahun mungkin ya, atau mungkin di akhir tahun ini udah kelihatan nih hilalnya. Lalu ini pesan buat kalian ya. Ada confidence is your key to success. Kamu hanya butuh kepercayaan dirian, karena kepedean itulah yang membuat kamu jadi sukses di sini. Lalu ada adjustments are required. Kamu butuh ini ya, butuh penyesuaian, adaptasi juga tuh pesannya. Mungkin lagi-lagi karena ada hal yang kamu mulai nih di tahun 2023 awal. Lalu yang terakhir kita punya look at the bigger picture. Tuh, kamu diminta untuk coba melihat gambaran besarnya dan jangan terlalu fokus sama hal kecil yang sebenarnya sepele kayak gitu.
Gitu deh dari aku. Terima kasih udah pilih ini ya. Buat kalian yang suka, please comment, subscribe, like ya, share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ini. Kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Namanya sama, Dexa Tarot ya. Dan di bulan Desember ini aku lagi ngadain giveaway spesial. Dan aku akan umumkan giveaway itu secara berkala di Instagram aku, Dexa Tarot. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, boleh langsung di follow aja dari sekarang. Nanti akan aku umumin pelan-pelan, oke? Terus apa lagi? Dari sini aku akan buat video tentang zodiak kalian di 2023 kayak gimana, detailnya kayak gimana ya. Sebenarnya sekarang udah aku bikin sih, tapi lebih ke keberuntungan. Jadi buat kalian yang belum nonton, sok mangga ditonton, spesial buat kalian. Terus ditunggu juga video-video terbarunya mengenai zodiak kalian ya di 2023. Kayak gimana itu? Junjungannya. Kayak gitulah kira-kira, gengs. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe. Well, hello. Aduh, nggak sempurna. Buat kalian yang milih ini yang kedua ya. Sorry, ini yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Ini pal ketiga kan, ya? Ya udah nggak apa-apa. Buat kalian yang pilih pal 3 ini, si Pink Rose. Kemarin nggak sih? Sekarang aku mau bacain kejutan apa yang hadir buat kamu di akhir tahun 2022 menjelang 2023. Oke? Sifat video ini, aku ingetin lagi, sifatnya adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM ke Instagram aku aja. Oke? Aku juga udah siapin paket 2023 macam-macam. Setelah ini pun aku juga akan bikin per zodiak ya. 2023 gimana detail. Jadi ditunggu saja. Stay tune. Lanjut ya. Di sini 2023 ada Treasure Islands. Oke. Ini nih hal yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu sabar-sabarin selama ini akhirnya mulai kelihatan tuh batang hidungnya ya, tentang rezeki yang memang sudah disiapkan buat kamu. Dan ini bikin kamu super happy dengan kartu happy di sini. Super senang, super bahagia. Ini jadi akhir tahun yang menyenangkan dan kamu akan menutup akhir tahun ini dengan super bahagia ya. Bahkan dengan kartu serendipity nih, sampai-sampai kamu lumayan terkejut sih karena banyak banget hal yang sifatnya tuh terlalu kebetulan terjadi gitu. Lumayan kaget juga sih kamu dengan kartu serendipity ini ya. Lumayan terkejut juga sih, kayak kebetulannya ini aneh banget. Dan memang lagi-lagi ngomongin tentang keberuntungan. Keberuntungan buat kamu gitu, yang terlalu kayak, sumpah ini kebetulan banget sih. Tapi sebenarnya nggak ada yang kebetulan, itu memang rezeki kamu aja. Lalu selanjutnya ada, idih bagus banget ya. Door to personal healing and happiness. Akan ada, pintu yang kebuka lebar-lebar, yang bikin kamu jadi sembuh dari luka-luka kamu, bikin kamu jadi, bersyukurlah dengan ujian-ujian kemarin, karena memang hadiahnya luar biasa besar, benar-benar berlimpah, benar-benar bikin kamu bahagia. Lihat nggak? Kamu dapat 2 kartu happy. Jadi akan benar-benar jadi akhir tahun yang menyenangkan dan bikin kamu menyimpulkan bahwa tahun ini adalah tahun yang super duper mantap gitu. Lanjut lagi kita dapat door to romance. Oke, gila sih. Lagi-lagi pintunya kebuka ya. Percintaan itu juga jadi topik yang hangat di 2022 akhir ini menjelang 2023. Mungkin ada yang punya kesempatan untuk memseriuskan pasangannya atau melihat ada potensi baru sama orang-orang baru. Macam-macam sih. Yang pasti dengan kartu ini yang terlihat adalah kamu dapat kesempatan baru dan itu tinggal kamu mau ngambil itu atau enggak nih. Perlu usaha juga, tapi kesempatannya lagi-lagi kebuka lebar gitu. Tuh kan, ada kartu happy family. Keluarga kamu juga ikutan bahagia, apalagi buat kalian yang udah berkeluarga. Mungkin bakal liburan ke pantai, bakal mengalami momen-momen yang tidak bisa dihapus seumur hidup gitu loh. Menyenangkan. Bakal liburan, mungkin bahkan kalau selama ini hubungannya nggak begitu baik ya sama keluarga, di waktu-waktu ini ya udah itu akan banyak percakapan yang jujur di antara kalian dan bikin ngerasa bonding kalian tuh makin kuat di sini. Gitu. Terus lanjut lagi, kita punya Spirit of Place. Buat kalian yang mungkin mengharapkan adanya situasi baru, seperti misalnya perpindahan lokasi, tempat tinggal, sekolah, tempat kerja. Nah, itu mungkin juga akan terjadi. Dan dengan kartu Spirit of Place di sini, kamu diminta untuk kayak adaptasi dengan lingkungan baru itu.
Dan percaya dirilah kalau kamu bisa mengatasinya dengan baik. Tuh kan, lagi-lagi ada kartu heal the ouch. Ini buat kalian yang milih ini ya, banyak banget yang memang habis sakit hati, di ghosting, dilukai, dan akhirnya bisa disembuhkan. Entah dengan kekuatan kalian sendiri, atau dengan orang lain. Bikin lega ya. Lalu yang terakhir ada mountain. Oke. Mungkin akan ada kondisi di mana kamu akan dihadapi dengan kesulitan yang kayaknya gede banget. Apalagi lagi abis bahagia tiba-tiba ada ini kan. Mungkin kamu sedikit panik, tapi nggak usah khawatir. Karena lihat, solusinya tinggal ini aja. Play smart ya. Nggak usah terlalu panik. Dan jangan melihat hal itu menyeramkan. Karena sebenarnya kamu bisa. Asal tahu triknya. Gitu loh. Lanjut kita ke tarotnya ya. Aduh, anjingku berisik banget. Shh. Ada apa nih buat kamu? Ada apa buat kamu ya? Di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Kita ada Seven of Cups. Wah, lumayan tinggi juga ya ekspektasi kamu ya. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini kamu impikan, itu muncul di saat yang bersamaan. Banyak banget inspirasi-inspirasi mengenai berbagai hal muncul, dan bikin kamu cukup kewalahan ya. Jadi solusinya adalah dengan bikin skala prioritas di sini, gitu. Lalu yang kedua, dengan kartu Two of Swords, nah ini nyambung nih. Kamu banyak yang bingung memilih antara dua pilihan, dan cenderung menyerahkan sama semesta untuk menentukan yang mana, gitu. Karena kamu gak mau mikir dan bertanggung jawab sama pilihan kamu ya. Lumayan rada-rada ada waktu untuk diri sendiri dengan kartu The Hangman di sini. Kamu banyak mikir, banyak kayak yang mana ya. Tapi walaupun kayaknya berjalan dengan lambat, at least kamu dapat pencerahan. Jadi bisa tahu nih, mana yang lebih penting, mana yang halu, mana yang possible untuk dilakukan sekarang, dan mana yang harus ditelaah lagi, harus dilakukan dengan perencanaan seksama. Tuh kan, Two of Cups. Percintaan kamu luar biasa, mantep jiwa. Karena kamu mau suka sama siapa, itu bisa berbalas gitu. Terus relationship kamu yang di luar asmara, misalnya sama kolega, sama klien, itu juga dengan mudahnya bisa terjalin gitu loh. Lalu yang terakhir, Eight of Cups. Nah, ini nih. Oke, ini nyambung ya, karena aku lihat mountain dua-duanya. Jadi mungkin masalah yang ada ini bukan masalah serius. Maksudku ya serius sih. Tapi bukan masalah yang diciptakan karena kerjaan atau kesalahan. Tapi lebih kepada kayak masalah pribadi sehingga kamu membutuhkan waktu sendiri untuk kayak memikirkan lebih lanjut lagi gitu loh. Apalagi kalau selama ini kamu terlalu sibuk dengan kerjaan sampai-sampai nggak ada waktu untuk mikirin kebutuhan kamu ya, gitu. Lanjut lagi, kita ada kartu Dog, Protection from a Powerful Friend. Nah ini keberuntungan kamu juga nih. Kalau kamu butuh perlindungan dari pihak yang powerful, kamu akan mendapatkan itu. Apalagi dia datang dari teman kamu. Lalu kata Pillar, things will not always be this way, a change is coming. Ada perubahan yang memang kamu harapkan, dan kayaknya selama ini lambat banget. Ini akhirnya mulai kelihatan nih. Mulai kelihatan hilalnya nih. Lalu yang selanjutnya ada pay attention to your finance. Ini pesan buat kamu. Perhatikan keuangan kamu. Lalu ada grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Diminta untuk berhati-hati sama situasi yang memang membutuhkan perhatian ekstra. Lalu ada inkpot, problems to be resolved. Akan ada masalah yang bisa diselesaikan dengan asam apur anah. Gitu. Lanjut lagi. Di sini kita ada freedom, ngomongin tentang kebebasan. Apalagi buat kalian yang mengharapkan kebebasan, dimana kamu bisa memilih apa yang kamu mau, atau lepas dari hubungan yang toksik, itu bisa kamu dapatkan di bulan Desember dan awal tahun 2023 ya. Lalu ada fire, penuh dengan emosi, dengan passion. Emosinya bagus ya, karena kamu semangat melakukan apa yang kamu mau. Semangat 45 banget lah pokoknya. Percintaan pun bener-bener kayak, wah berapi-api banget. Bakal banyak momen-momen panas berdua sama pasangan. Lalu yang terakhir ada it gets better. Nah tuh kalau kalian punya luka, lagi-lagi akan ada perbaikan, healing lagi nih buat kalian semua. Cakep banget nih. Lanjut ya, ini pesan buat kalian yang perlu kalian tahu berkaitan dengan kejutan buat kalian. Kejutan baik sebenarnya, kejutan indah buat kalian di akhir 2022 dan 2023. Oke. Di sini kita ada the energy is gaining momentum. Ini menarik ya, karena gini, dari awal kan udah bagus nih.
Aku pikir ini bakal jadi puncak-puncaknya. Tapi ternyata belum. Masih ada yang jauh lebih besar lagi yang sedang menunggu kamu di masa depan. Dan di Desember Januari ini, ya ini nih, apa? Lagi ngumpulin energi lah sebelum akhirnya bisa meluncur, melesat jauh, tinggi ke angkasa. Lalu pesan kedua, jangan biarkan gengsi menghalangi kamu dan tujuan kamu. Lalu yang selanjutnya ada believe the impossible. Percaya sama yang kayaknya nggak mungkin ya. Lakukan yang terbaik dan biarkan semesta atau Tuhan yang mengerjakan sisanya. Kayak gitu. Nah, itu buat kalian yang milih Frost yang pink ini ya, nomor 3. Oke. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Kalau kalian punya ide-ide menarik mengenai apa aja ya, mengenai apapun yang kalian pengen aku bacakan di channel aku ini, silakan DM aja di Instagram atau bisa langsung komen di bawah. Terus jangan lupa untuk cek zodiak ya, bacaan zodiak kalian di 2023 kayak gimana, itu udah ada playlistnya, tinggal dicek-cek aja, atau di pick a card reading yang lain juga udah aku siapin. Terus buat kalian yang belum follow Instagram aku, please follow Dexa Tarot namanya ya, ada di description box di bawah. Di bulan Desember spesial ini aku lagi bikin giveaway super spesial. Jadi yang mau ikutan dan pengen tahu bisa langsung follow aja Instagram aku, karena aku akan buat pengumuman berkala di sana. Kayak gitu. Aku tunggu follow kalian di Instagram ya. Okay, thank you for letting me distribute for you. See you in the next videos. Bye. Dadah.